He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, Mary Hadim. kita itu Sangat istimewa. kita sangat istimewa. Kita akan mendengarkan Dafar Elohim, saudara, yang saya beri judul Runtuhnya Bait Elohim. Saudara, apakah bisa bahwa bait Elohim itu runtuh, saudara? Apakah bisa bait Elohim yang gagah perkasa, yang kuat itu runtuh? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Demikian Dafar Elohim, Injil Markus pasal 13 ayat 1 dan 2. Demikian Dafar Elohim. Dan setelah dia keluar dari bait suci, salah seorang dari para muridnya atau talmidnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokoh batu ini dan betapa megah bangunan ini." Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Kamu melihat bangunan yang besar ini? Tidakkah sekali-kali akan dibiarkan sebuah batu di atas sebuah batu yang sekali-kali tidak akan diruntuhkan?" Amin. Nah, dari bacaan ayat di atas, saudara, ayat yang kita baca barusan, kita melihat begitu takjubnya murid Yesua pada zaman itu, begitu melihat keajaiban yang luar biasa, yaitu bait suci. Ini bait suci yang kedua, saudara, yang dibangun selama 46 tahun. Bayangkan, 46 tahun bukan waktu yang singkat orang membangunnya. Tetapi saat muridnya ini kagum dan gagah, dia berkata, "Guru, betapa," lihatlah betapa kokoh batu-batu dan betapa megah bangunan itu. 2000 tahun yang lalu sudah ada bangunan yang begitu maha megah, bangunan bait suci yang dahsyat, sampai talmid Yesua pun kagum. Dan dia katakan betapa megahnya bangunan ini. Tetapi Yesua HaMasyiah berkata apa, saudara? Kamu melihat bangunan yang besar itu? Tidaklah sekali-kali sebuah batu di atas sebuah batu yang sekali-kali tidak diruntuhkan. Artinya nanti tidak ada batu di atas batu yang lain, karena semuanya akan runtuh. Artinya, saudara, bangunan sekokoh apapun, sehebat apapun, saudara, itu akan mudah runtuh. Akan mudah runtuh. Itu sekalipun itu juga bait suci atau bait Elohim, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu zaman Yesua juga terjadi di dunia modern sekarang. Banyak anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan yang bangga itu hanya kepada bangunannya. Dia selalu berkata, "Saya ibadah di tempat yang megah itu loh ya. Gereja yang muat ribuan orang, yang begitu di dalamnya luar biasa. Ada pantry-nya, ada parkirnya luas, muat puluhan ribu orang, ada AC-nya, sound systemnya bagus." Ini kebanyakan orang banyak yang bangga. Makanya wajar gereja yang besar, penuh luar biasa, karena orang yang membuat daya tarik pertama adalah bangunannya. Yang kedua, banyak orang bangga karena pemimpinnya. Siapa yang menjadi pemimpin atau gembala atau pendeta di tempat itu, sehingga orang mengidolakan dia dengan luar biasa. Makanya kalau ada gembala atau pengkhotbah yang terkenal, jemaatnya banyak. Kalau ada KKR yang datang, gembala yang hebat yang datang penuh, luar biasa. Kenapa? Karena mengidolakan salah seorang itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seharusnya sebagai anak-anak Elohim kita bangga itu bukan karena bangunannya, bukan karena pemimpinnya atau gembalanya atau pengkhotbahnya, tetapi kita bangga kepada Tuhannya, siapa yang dia sembah. Amin. Siapa yang disembah, mau dia malaikat sekalipun, kalau tidak menyembah Elohim yang benar, buat apa, saudara? Artinya pentingnya di situ kita menyembah adalah Elohimnya. Bangga karena memiliki Tuhan. Bangga karena memiliki Bapak Yahweh bersama Yesus HaMasyiah. Bukan bangga karena saya gedungnya, saudara. Karena gedung itu sekali waktu akan hancur. Begitu juga pengkhotbah, pendeta, gembala yang hebat pun sekali waktu akan meninggal, dan dia akan dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi kasih Abah Yahweh bersama Yesua
akan ada sampai selama-lamanya. Amin. Artinya banggalah terhadap sang pemiliknya bait suci. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jika manusia itu adalah bait Elohim di akhir zaman. Ini bait Elohim pada zaman Yesua yang ada bait suci kedua, saudara, yang dibangun selama 46 tahun. Makanya sampai banyak orang membangun ini 46 tahun dan Allah akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Saudara, bayangkan 46 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bangunan bait Elohim di akhir zaman itu adalah tubuh kita. Amin. Tubuh kita inilah bait suci yang sesungguhnya, bukan gedungnya. Maka di situasi yang sekarang ini terjadi, saudara, apalagi sekarang ibadah tidak bisa dibatasi. Kita bisa beribadah di bait Elohim kita. Tidak harus datang ke tempat ibadah. Kita masih tetap bisa beribadah dengan hati kita yang tulus, saudara. Amin. Bukan karena melihat gedungnya yang hebat, bukan karena melihat orang-orangnya yang hebat, saudara. Masih banyak yang sekarang bangga tempatku masih bisa ibadah, luar biasa, saudara. Tetapi Elohim mengajarkan kita, nih loh bait suci kita. Di akhir zaman ini bait Elohim yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus atau 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Demikian daftar Elohim. Ha'im eiken yot im ki heikal Elohim atem bekir ruah Elohim sohenet bekir beken. Yang artinya, tidak tahukah kamu bahwa kamu, kita ini saudara, tempat sucinya Elohim, dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Amin. Artinya saudara yang kasih, kitab suci menulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu, kita ini adalah tempat sucinya Elohim. Artinya bait Elohim itu ya tubuh kita. Amin. Dan roh Elohim, ruah Elohim itu diam di dalam diri kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saudara, coba saudara perhatikan orang saat bangga dengan gedungnya yang mewah, begitu terjadi gempa yang hitungan hanya detik, 10 detik, mereka pasti akan meninggalkan bangunan itu dan keluar menyelamatkan diri. Betul nggak? Mereka akan keluar saat di dalam ibadah banyak orang berhamburan keluar, ataupun tsunami atau apapun yang terjadi, orang berhamburan keluar karena menyelamatkan diri. Karena sekali waktu bangunan itu pun akan runtuh. Makanya saudara yang dikasih bait suci yang gedungnya itu gampang hancur, saudara. Juga para pemimpinnya kalau sudah sampai sombong, angkuh, gampang jatuh, saudara. Tetapi kitab suci ajarkan kita inilah tubuh bait Elohim. Di situasi yang sekarang ini bukan hanya di Jawa Tengah, saudara, tapi seluruh Indonesia bahkan dunia yang terjadi seperti ini, saudara. Sehingga orang ibadah dibatasi. Saya dengar di Jakarta semua rumah sakit penuh. Dan itu penuh luar biasa rumah sakit itu. Sampai orang mau masuk pun harus antri, saudara. Sedangkan orang butuh layanan seperti itu. Tetapi kalau kita menjaga bait Elohim kita, menjaga tubuh kita, maka tidak perlu kekhawatiran, tidak perlu ketakutan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal, yaitu ada 2 hal yang saya catat di tempat ini. Ada 2 hal di tempat ini, saudara. Yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, banyak orang yang runtuh bangunan tubuhnya. Nah, di situasi yang sekarang ini, saudara, banyak orang yang runtuh bangunannya. Sekarang ini, saudara, akan terjadi banyak orang yang runtuh bangunannya. Nah, runtuh bangunannya itu saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, runtuh bangunannya ya fisiknya runtuh karena kena sakit, saudara. Yang tadinya sehat luar biasa, olahraganya rajin, makanannya pola hidupnya bagus, bahkan polanya pola torah, tetapi tubuhnya bisa hancur, bisa rusak. Betul nggak, saudara? Ini yang pertama. Banyak orang runtuh bangunannya, yaitu seperti fisik kita, dan sekali waktu bangunan tubuh kita akan runtuh dan hancur dan kembalinya menjadi tanah. Nggak ada lagi yang orangnya ganteng akan terus ganteng, yang tadinya fotonya cantik akan terus cantik, sekali waktu akan tua, dan setelah tua dipanggil Tuhan jadinya tanah. Nggak ada lagi foto yang cantik, nggak ada lagi foto yang gagah, nggak ada lagi yang bodinya luar biasa, tetapi akan runtuh. Kitab suci sudah mencatat di dalam kitab 2 Korintus atau 2 Korintus 5 ayat 1. Dikatakan demikian daftar Elohim.
Seim Yehares Beit Miskanenu Ha'atsi Yeslanu Ma'et Elohim Beit Se'eno Ma'ase Yedayim Wahu Basyamayim Lamolamim. Perhatikan ayatnya yang artinya sebab kami tahu. Harusnya kalau kita sadar bahwa tubuh kita bait suci, bait Elohim, kita harus sadar. Sebab kami tahu, harusnya kita tahu karena kitab suci sudah mencatat. Manakala rumah tabernakel atau kemah tabernakel duniawi kita atau tubuh kita ini dibongkar, ya saudara, sekali waktu akan dibongkar. Bisa melalui sakit, bisa melalui tua, bisa melalui apapun. Makanya bait Elohim ini yang tubuh kita bisa aja, karena ini fisik tubuh duniawi saudara, yang terbuat dari tanah, yang akhirnya akan. Dia katakan apa? Kita mempunyai bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal atau bait yang kekal di Samayim atau di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Harusnya kita kalau sadar bahwa bait Elohim kita itu tubuh kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Boleh kita berubah, boleh kita menjaga imun tubuh, kita boleh. Tetapi satu hal, tubuh kita adalah milik Elohim. Amin. Dan kalau kita ini bait Elohim, sekali waktu pun sesehat apapun pasti akan dibongkar, saudara. Dan saat dibongkar itu melalui cara yang kita nggak tahu. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal, yaitu di Samayim. Amin. Bangunan yang kekal atau rumah di Samayim yang dibuat oleh Elohim. Jadi yang bangun oleh Elohim, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya kekal tempat kita di Samayim. Amin. Ini yang pertama saudara. Banyak runtuh. Nah runtuhnya bangunan di akhir zaman itu ya karena sakit, karena pandemi. Berapa banyak sekarang saudara-saudara kita, teman-teman kita yang gugur, yang karena pandemi juga udah lewat gugur saudara. Artinya juga dipanggil Tuhan dengan cara itu. Bukan hanya pandemi, banyak hal juga. Mungkin karena juga sakit, kecelakaan dan sebagainya, banyak hal. Mungkin tua, tapi yang jelas semuanya akan kembali ke arah sana. Yang pertama. Yang kedua, banyak orang bangunannya runtuh. Nah bangunan runtuh itu imannya. Saudara yang dikasih, bukan bangunan fisiknya, tetapi imannya gugur. Imannya atau pondasinya, maka bangunannya pun itu akan runtuh. Oleh sebab itu iman atau pondasi kita harus kuat, dapat melawan kuasa setan. Amin. Jadi sebenarnya yang dikasih bangunan yang kedua selain tubuh fisik kita, yaitu iman kita. Sekarang ini banyak saudara, wah orang promosinya dunia ini luar biasa. Seperti malaikat yang ingin menolong umat-umat Elohim, tetapi sebenarnya tidak menolong umat Elohim. Nah kita punya bangunan yang kuat nggak? Yang kokoh nggak iman kita? Atau kita hanya pamerin sedikit wis gugur? Saya bersyukur kehilangan Yahweh itu kuat imannya. Artinya saat saya memberikan informasi sampai ini dia punya pendapat istilahnya iman yang kuat. Tapi yang lain saya nggak tahu, yang saya tidak ketemu lagi saudara. Tetapi paling enggak bangunannya luar biasa saudara. Nah ini iman kita, pondasi kita harus kuat, kokoh. Nanti banyak tawaran-tawaran dunia saudara yang itu akan menyampaikan. Jadi banyak orang yang runtuh imannya. Mungkin banyak hal iman runtuh itu bisa karena pasangan hidup, ya enggak? Karena pasangan hidup saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh akhirnya menjual imannya. Nah ini pondasi imannya nggak kuat, bangunannya nggak kuat. Kemudian ada yang karena ekonomi, begitu tekanan ekonomi di masa sekarang ini sulit, gugurlah imannya, pondasinya gugur, gampang menjual imannya, menukar Yeshua Hamasyah dengan yang lainnya. Karena ketakutan juga akhirnya menukar imannya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah ini kita harus bisa menjaga bangunan kita itu sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik di dalam kitab Matius 7 ayat 24. Saya akan bacakan ya. Matius 7 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat saudara. Matius 7 ayat 24. Nah, saya bacakan buat saudara. Saudara menyimak dengan baik. Ayat 24 dan 25. Demikian Dafar Elohim buat kita semua ya. Ayat 24 dan 25. Oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang.
Nah, tubuh kita dibangun, iman kita di atas batu karang. Kemudian, dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan tertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan. Amin. Nah, sekalipun lingkungan tetangga kanan kiri kita, wah banyak hal yang istilahnya mempromosikan banyak hal, saudara, menakut-nakuti. Sekarang kalau kita mendengar media sosial, isinya cuma takut, membuat imun tubuh kita turun, saudara. Karena isinya nanti begini. Harusnya anak Elohim nggak takut. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengiring Bapak Yahweh, pondasinya kita kuat. Sekalipun ada banjir, dikatakan kita kunci, saudara perhatikan, dan turunlah hujan dan datanglah banjir, bertiuplah dan semua melanda atas rumah itu dan dia tidak runtuh karena dia sudah dipondasikan. Artinya sores akarnya itu kuat. Iman kita kepada Aba Yahweh beserta Yesus Kristus itu kuat. Jadi jangan gampang. Wah ini nanti begini loh, nanti kita begini, nggak perlu takut. Karena kita sudah bersama dengan Elohim. Artinya, wong kita dipanggil Tuhan pun, tubuh kita dibongkar, kita pasti selamat bersama Elohim. Selama kita tetap cinta kepada Bapa Yahweh beserta Yesus Kristus, tidak pernah menukar iman kita dengan apapun. Oleh sebab itu sampai Yesus itu nanya ke Simon itu sampai 3 kali. Simon atau Ohemoti. Kemudian Simon menjawab, Ken Adonai, ani Ohemotka. Kemudian tanya lagi, Simon atau Ohemoti, Simon apakah engkau mengasihi aku? Kemudian dijawab, Ken Adonai, ani Ohemotka. Sampai 3 kali. Simon atau Ohemoti, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa harus 3 kali? Padahal dia muridnya. Yakin nggak sama muridnya? Karena Yesua butuh pengakuan kepada diri kita. Amin. Kepada kita. Dia katakan, Re'e et soni, gembalakanlah kawanan dombaku. Makanya di atas batu karang. Makanya bait suci itu didirikan. Bisa nggak kita mendirikan bait suci tubuh kita itu di atas batu karang yang kokoh? Sehingga kalau kita mendengar berita-berita yang menakutkan, nggak perlu takut. Jujur saya nggak takut untuk hal apapun, saudara. Karena apapun yang terjadi dengan hidup saya sudah miliknya Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari jaga pondasi tubuh kita. Nah, tubuh kita ini jaga. Saudara nggak salah merawat tubuh, olahraga, polanya Torah, ikutnya, makanannya sehat, olahraganya cukup, segala macam itu bagus. Karena kita ikutin aturan daftar Elohim. Tapi tetap harus sadar, karena sekali waktu pun tetap akan kembali kepada Elohim. Amin. Karena ada orang yang sehat pun tahu-tahu dipanggil Tuhan ya ada. Ada nggak saudara? Ada, saudara. Ada yang orang segar bugar sehat, tahu-tahu dipanggil. Untuk mati itu tidak harus sakit. Orang untuk mati tidak harus sakit, sehat pun bisa mati. Tetapi satu hal, bait Elohim kita dibongkar pun, kalau kita sudah punya bangunan di Samaim, tidak perlu takut. Yang kedua, pondasi kita harus kuat. Kayak kamu dipanggil kapanpun, selama pondasi iman kita kuat, tidak perlu takut. Karena kita akan bersama dengan Elohim. Amin. Karena kita akan bersama dengan Yesus Hamasiah. Yang terakhir, saudara, pesan daftar Elohim buat kita, tetap jaga iman yang teguh kepada Aba Yahweh beserta Yesus Hamasiah, karena keselamatan itu datangnya hanya dari Bapa Yahweh beserta Yesus Hamasiah. Jadi jaga iman tubuh kita. Jangan iman kita ini dijaga luar biasa. Orang boleh menawarkan banyak hal, tetapi saya tetap cinta Aba Yahweh Elohim beserta Yesus Hamasiah. Amin. Apapun kondisinya, saudara. Saya dulu teringat almarhum Bapak Pak Ramlan, saudara. Tak lihat luar biasa imannya. Dia sudah dibujukin banyak orang sampai tak beliin alat-alat seperti ini. Tapi jangan ngapain kamu cuma satu orang sak kampung, cuma dia sendiri yang menyembah Yahweh. Ngapain nggak ikut yang lain yang ramai? Saya bilang tidak. Apapun kondisinya saya tetap ikut Bapak Yahweh. Sampai dia menembuskan nafasnya yang terakhir, tetap Bapak Yahweh. Saat dia sakit, saudara, di ruang ICU dan saya besuk. Begitu saya berdoa, saya sampai rumah, dia dipanggil Tuhan. Artinya dia nunggu pernyataan Elohim bahwa dia tetap cinta Bapa Yahweh. Amin. Bisa nggak kita seperti itu? Menjaga iman kita tetap cinta Bapa Yahweh. Karena sekali lagi, yang bisa menyelamatkan kita dalam situasi yang seperti ini, situasi dunia, situasi negara, situasi apapun saat ini yang bisa menyelamatkan, hanya Aba Yahweh Elohim beserta Yesus Kristus. Karena bait suci kita ini runtuh pun, kita tetap punya bangunan yang sungguh-sungguh selama pondasinya kuat.
Ayat yang terakhir di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 dikatakan demikian dapat Elohim. Anoki Yahweh wa eni balade posia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Masihkah kita mau menukar Bapa Yahweh dengan yang lain? Masihkah kita mau menukar apa Yahweh bersama Yesus Masih dengan yang lain? Karena nanti yang menjadi saksi pembela kita hanya Yesus Masih. Jaga iman kita, maka imun tubuh kita, yaitu iman kita juga akan tetap kuat. Amin. Kalau imannya kuat, iman kita juga kuat. Makanya jaga. Kita boleh mendengar berita dari manapun, tetapi kalau iman kita lebih kuat, maka kita tidak akan tergoyahkan. Tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Kita tetap menyembah yang benar. Sukses besar buat kita. Apa yang Yesus Masih Berlaku Kudus memberkati kita semua. Amin.